Bismillahirrahmanirrahim. Di tahun ke-6 setelah hijrah, tepatnya pada bulan Zulqa'dah, Nabi Muhammad SAW bersama dengan 1.400 kaum muslimin berangkat untuk menunaikan ibadah umroh. Selain karena ingin melaksanakan umroh, kebanyakan dari kaum muslimin juga merasa rindu akan kampung halaman yang telah lama ditinggalkan. Dalam perjalanan tersebut, Nabi Muhammad SAW membawa serta istrinya Ummahatul Mukminin Ummu Salamah. Saat tiba di Dzul Hulaifah, sebuah kota di dekat kota Mekah, rombongan Nabi Muhammad SAW kemudian bersiap untuk berikhram dan memberi tanda pada hewan-hewan yang akan mereka sembelih nantinya. Namun niat berumrah tersebut mendapat halangan dari kaum Quraisy yang mengira rombongan Nabi Muhammad SAW akan menyerang mereka. Mereka pun bersiap-siap untuk menghadapi serangan kaum muslimin. Setelah mengetahui maksud kaum muslimin yang sebenarnya dan melakukan negosiasi antar utusan kaum Quraisy dengan Nabi Muhammad SAW, maka terjadilah sebuah kesepakatan. Kesepakatan tersebut dikenal dengan nama Perjanjian Hudaybiyah. Isi Perjanjian Hudaybiyah tersebut sebagai berikut. Pihak Mekah dan Madinah mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Kaum muslimin harus menunda umrah yang akan mereka laksanakan. Mereka diperbolehkan memasuki kota Mekah pada tahun berikutnya, tetapi dengan syarat tidak membawa senjata kecuali pedang yang disarungkan serta senjata yang biasa dibawa oleh para pengembara. Penduduk Mekah yang bepergian ke Madinah tanpa izin walinya harus dikembalikan ke Mekah. Penduduk Madinah yang bepergian ke Mekah tidak boleh kembali ke Madinah. Selain penduduk Mekah dan Madinah, mereka dibebaskan untuk memilih akan berpihak ke Mekah atau Madinah. Kesepakatan ini disetujui oleh kedua belah pihak dan tidak boleh ada pengkhianatan atau pelanggaran. Usai kesepakatan tersebut, Nabi Muhammad SAW kemudian memerintahkan para sahabatnya untuk menyembelih hewan yang mereka bawa dan bercukur. Namun para sahabat yang merasa kecewa karena tidak dapat memasuki kota Mekah hanya terdiam diri. Mereka merasa enggan untuk melaksanakan perintah tersebut sebagai protes atas kesepakatan yang mereka nilai tidak adil karena merugikan kaum muslimin. Melihat sikap para sahabatnya, Nabi Muhammad SAW pun masuk menemui Ummu Salamah. Beliau kemudian menceritakan kegundahannya akibat sikap para sahabatnya. Wahai Rasulullah SAW, jika engkau tidak ingin mereka melakukan apa yang engkau perintahkan, maka bangkitlah sekarang, keluarlah, lalu jangan bicara pada siapapun hingga engkau menyembelih hewan dan memanggil seseorang untuk mencukur rambutmu. Nabi Muhammad SAW pun mengikuti usulan tersebut. Beliau keluar dan tidak berbicara sepatah kata pun, kemudian menyembelih hewan dan meminta seseorang untuk mencukur rambut beliau. Sahabat yang melihat hal tersebut serta merta ikut bangkit dan melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Seketika suasana berubah menjadi riuh karena semuanya bergegas menyembelih hewan sembelihannya serta bergegas saling mencukur satu sama lain. Sedemikian riuhnya suasana saat itu hingga dikabarkan bahwa seolah-olah mereka akan saling membunuh karenanya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kalian semua adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.
maka seorang pemimpin besar yang memelihara manusia bertanggung jawab atas mereka. Seorang laki-laki adalah pemimpin untuk keluarganya dan ia bertanggung jawab atas mereka. Adapun wanita bertanggung jawab memelihara anggota keluarga suaminya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya atas mereka. Hamba sahaya memiliki tanggung jawab untuk memelihara kekayaan tuannya dan bertanggung jawab atas hal itu. Ketahuilah bahwa setiap orang di antara kalian adalah pemimpin dan setiap orang di antara kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan setiap manusia sebagai pemimpin. Seorang pemimpin negeri bertanggung jawab atas negeri yang dipimpinnya. Seorang laki-laki yang menjadikan kepala keluarga bertanggung jawab atas keluarganya. Ketahuilah, seorang pemimpin akan ditanyai tentang apa yang menjadi tanggung jawabnya dan apa yang dipimpinnya. Sesungguhnya tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia, termasuk penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia untuk beribadah dan menauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjalankan tugas sebagai pemimpin yang baik, jalan menuju jannahnya akan terbentang luas. Demikian pula bila mengkhianati tanggung jawab yang ada, jalan menuju neraka juga terbentang luas. Dari Motivator Nabi Muhammad SAW, Hairah Syamsuddin.